Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 RWFM. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Back to again bersama Erjin Anda kembali ya di jaringan 105 RWFM. Formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, lebih 4 menit tepatnya ya rekan. Di pagi hari ini ya Erjin Anda kembali menyapa dan menemani ruang dengar Anda. Kali ini ada yang spesial di pagi hari ini karena kita akan talk show lagi ya dengan ada deh tamunya ya, siapa ya kira-kira ya. Pasti udah pada tahu karena memang udah flyer udah turun ya ke media sosial dari 105 FM. Pagi hari ini kita kedatangan 3 narasumber dari Badan POM ya, tepatnya nanti Lokapom di Toba ya. Nanti apa itu seperti apa nanti kita bahas ya. Terlebih lagi kita akan perkenalan dulu, Anda akan kenalkan 3 narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kak Teresia Veronica, ada Kak Rosalina Manalo, dan juga ada Kak Hermin di pagi hari ini ya. Langsung 3 narasumber kita yang kece habis ya, nggak tahu. Ini gelis-gelis ya kata orang Sunda nih. Oke, tema kita di pagi ini adalah izin edar pangan olahan ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke materi ya. Mungkin kita sapa-sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini. Halo Kak, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Selamat pagi rekan Rau. Kabarnya puji Tuhan baik. Iya, puji Tuhan baik ya. Syukur. Ini dari Toba langsung ke sini Kak nih, khusus ya. Udah dari hari Senin sih, karena kita ada kegiatan di hari Selasa. Oke, ya rekan Rau, karena memang ini kita dalam program talk show, jadi dari ketiga narasumber kita ini membuka sesi untuk pendengar setia kita semuanya. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya tentang izin edar pangan olahan ini, nanti seperti biasa langsung aja menghubungi di nomor 0822 999 6105, atau bisa juga menghubungi dari via chat live kita di media sosial yang telah kita lakukan ya rekan Rau. Jadi nanti saat Erjin Anda menanyakan beberapa hal, silahkan tanya-tanyakan ya. Mana tahu kalian adalah pejuang UMKM ya, pejuang pangan olahan ini seperti apa izinnya, nanti tanyakan sepuasnya karena narasumber kita siap untuk membahas itu semua. Oke ya. Oke, kita mau langsung aja ya masuk ke materi ya. Badan POM ya. Kalau di sini Badan POM itu seperti kita tahu itu adalah hak izin ya, memberikan izin ya Mbak ya, kalau untuk yaitu mau obat ataupun mau dalam produk makanan ya dan lain sebagainya ya. Mungkin bisa dibawakan dulu Mbak untuk secara umum dan memperkenalkan untuk pendengar setia kami di mana pun berada. Silakan Mbak. Halo rekan Ral, selamat pagi. Iya, pagi juga Mbak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita datang dari Badan POM. Di POM itu pengawas obat dan makanan. Nah, kalau orang-orang suka bilangnya itu kan ada BPOM boleh, Badan POM boleh gitu kan. Nah, jadi itu apa? Itu lembaga pemerintah. Jadi non kementerian. Kita menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, jadi titik intinya itu kan obat dan makanan. Kalau dikatakan obat, itu obat itu terdiri dari apa aja? Jadi ada obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik. Nah, yang pangan tadi, yang obat dan makanan, maka itu adalah yang pangan olahan. Nah, itu adalah Badan POM. Jadi kalau Kak Nanda tadi pagi mulai dari bangun pagi, udah mulai mandi ya? Iya betul. Pakai sabun, lempar, gosok gigi, terus minum air mineral atau minum susu kemasan. Jadi apa yang Kak Nanda pakai, apa yang rekan Rau minum atau makan itu diawasi oleh Badan POM. Jadi memang pekerjaan kita itu pekerjaan yang cukup menantang sebenarnya dan demi melindungi masyarakat di Indonesia gitu. Jadi kewenangannya kita itu seperti apa? Emang ngapain aja sih kita mengawasin gitu? Nah, cara kita mengawasi itu kita terbitkan nomor izin edarnya. Jadi kita terbitkan nomor izin edar obat dan makanan tadi. Kemudian setelah kita terbitkan itu kan kita awasi juga. Jadi cara mengawasi itu melakukan intelijen dan penyidikan. Kemudian juga kalau ada yang melakukan pelanggaran kita memberikan sanksi administratif gitu. Nah, itulah Badan POM. Kemudian kalau secara keseluruhan Badan POM itu kan sebelum diedarkan atau biasa kita kenalnya pre-market gitu. Sebelum kita edarkan Badan POM sudah mengawasi si obat dan makanan dan sesudah juga.
Jadi ada namanya post market. Itulah secara umum ya, secara gambaran ya gambarannya gitu. Oke, itu Badan POM ya. Kalau kita udah mengetahui ya dari Mbak Rosalina udah menjelaskan tadi bedanya seperti apa, muncul pertanyaan ya khususnya untuk Erjana, mungkin untuk dari segi kami juga, itu Lokapom Toba itu apa Mbak? Jadi ada nggak perbedaan memang, atau mungkin seperti apa ruang lingkup jangkauan dari Lokapom Toba itu, bisa dijelaskan Mbak ya? Pengen tahu nih. Mungkin nggak tere nih. Boleh. Iya, jadi kalau Badan POM itu punya namanya unit pelaksana teknis gitu ya. Untuk kantor pusatnya sendiri itu di Badan POM namanya itu ada di Jakarta. Jadi untuk di Sumatera Utara itu kita ada 3 UPT. Nah, yang menjadi koordinator kita ada di kantor Medan. Namanya itu Balai Besar POM di Medan. Kemudian yang kedua ada di Tanjung Balai, namanya Lokapom di Kota Tanjung Balai. Nah, itu yang ketiga lah kita di Lokapom di Kabupaten Toba. Iya, jadi untuk ketiganya ini punya masing-masing wilayah pengawasan gitu. Jadi untuk Sumatera Utara sendiri kita ada 3 kantor lah yang mengawasi gitu. Jadi untuk Kota Padang Sidimpuan sendiri mulai dari tahun 2024 menjadi wilayah pengawasan bagi Lokapom di Kabupaten Toba seperti itu. Oke ya, karena ternyata memang kita sudah berada di bawah, kalau bisa katakan ini di bawah naungan BPOM Kabupaten Toba ya Mbak ya, saat benar, ini. Makanya narasumber kita datang sini untuk menghimbau khususnya tentang tema kita ya, ini adalah izin edar pangan olahan. Ini tema yang menarik ya, karena memang saat ini gemparnya masalah UMKM dan juga beberapa pimpinan dari negaranya juga membahas ini yang nggak kelar gitu ya, izin dan lain sebagainya. Oke Mbak, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, yang perlu kita tahu ya sebenarnya apa aja persyaratan ya yang harus dipenuhi dan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar pangan olahan dari Badan POM. Nah, saat ini misalnya banyak sekali pelaku UMKM ataupun mereka yang memiliki usaha bisnis kecil menengah, mereka itu menyuplai, memberikan penjualan kepada masyarakat ataupun konsumen mereka, tetapi mereka tidak memiliki label seperti Badan POM yang mengatakan Mbak tadi pagi hari itu yang saya pakai itu beragam-ragam sabun, susu dan sebagainya semacamnya. Silakan Mbak, bisa dijawab dulu. Oke. Sedikit tadi menambahkan, jadi walaupun kita dari Lokapom Toba, jangan memandang kita itu Toba mungkin yang diawasi tidak sama dengan pusat, enggak ya, sama. Jadi itu hanya penamaan ya. Jadi memang Badan POM posisinya di Jakarta, tapi masalah fungsinya itu sama dengan yang di Badan POM. Oke, kembali ke kita kemarin kan tadi ada obat dan makanan ya. Ada obat dan makanan, berarti sekarang kita ke makanannya. Nah, kalau ngomong masalah makanan, jadi kita kan ingatnya pangan ya. Nah, kalau pangan itu ada pangan segar, ada siap saji, ada pangan olahan. Oke. Jadi yang 3 ini tidak Badan POM semua Mas. Oke ya. Jadi kalau pangan segar ingatnya apa? Sayuran. Iya betul. Ikan segar gitu ya. Siapa sih yang mengawasi ini? Ini ada dari Kementerian Pertanian gitu ya. Perikanan. Nah, jadi bukan dari Badan POM. Kalau pangan saji apa? Contohnya bakwan, rumah, itu yang langsung disajikan. Iya betul. Itu bukan Badan POM juga yang mengawasi, tapi ada pemerintah yang mengawasi tersebut, dinas kesehatan gitu ya. Nah, apa yang kalau gitu apa yang diawasi oleh Badan POM? Pangan olahan. Nah, jadi pangan olahan itu apa? Makanan atau minuman yang sudah mengalami proses. Jadi dengan cara atau metode yang sudah ini ya, boleh proses industri dan atau menambahkan bahan tambahan pangan di sana. Jadi misalnya keripik, minuman bersoda, minuman manis gitu ya, atau biskuit gitu, cookies. Nah, gitu. Itu produk pangan. Nah, itu jenisnya ya. Nah, jadi kalau dikatakan izin edar, kenapa sih harus punya izin edar? Iya, betul banget. Setiap pangan kalau kita mau mengedarkan itu wajib memiliki izin edar. Itu wajib. Nah, kenapa? Tapi ada pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar, Mas. Nah, apa aja itu? Kalau masa simpan si pangan itu kurang dari 7 hari, tahu ya, bakery itu kan paling tahan 3 hari, betul. Ya nggak perlu juga izin edar. Tapi bukan berarti nggak punya izin edar terus kita jadi sesuka hati ya, nggak boleh juga gitu ya. Tetap utamakan higien sanitasinya gitu ya.
Jadi tapi itu tidak perlu nomor izin edar. Tapi kalau misalnya si pelaku usaha tersebut ingin, saya mau dong punya izin edar, saya pengen gitu kan, ini ada legalitasnya, Iya, betul. silahkan, tidak masalah. Tapi itu tidak wajib. Kemudian kita impor dalam jumlah kecil. Ingat kan kalau ada yang suka bawa tentengan gitu kan dalam jumlah kecil, hanya untuk pemakaian sendiri, nggak perlu izin edar. Atau misalnya mau digunakan sebagai bahan baku, jadi misalnya tepung, terus kita kan masih mau gunakan, bukan mau kita edarkan, itu nggak perlu juga, nggak wajib ini. Baru tadi yang pangan siap saji itu diolah atau dikemas di hadapan pembelinya. Baru pangan olahan yang dalam jumlah besar itu sama seperti yang bahan baku itu gitu. Jadi nah setelah sampai di situ kita udah tahu nih yang nggak wajib ya. Nah apa yang wajib tadi kan udah tahu, berarti kan di luar itu. Nah supaya itu dapat izin edar, nah izin edar itu ada dua. Izin edar pangan ya, izin edar pangan olahan itu ada dua. Ada yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, ada yang dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, ketentuannya itu juga ada gitu. Nah, sekarang kita bicara nih untuk Badan POM. Kalau Badan POM apa aja sih ininya syaratnya gitu. Nah, sebelum si pelaku usaha mendapatkan nomor izin edar, industrimu dulu, saranamu dulu, tempatmu mengolah dulu, itu harus tersertifikasi. Gitu. Seperti itu. Iya. Kenapa sih harus tersertifikasi? Kan kamu mau memproduksi pangan nih. Kalau kamu ingin produksi ke pangan, Badan POM itu juga harus tahu panganmu itu proses produksinya sudah benar apa belum. Jadi dia harus sudah menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Itulah dikeluarkan oleh Badan POM. Setelah dikeluarkannya cara produksi pangan olahan yang baik ini menjadi syarat atau menjadi udah punya pegangan nih, udah punya pegangan, ada menerbitkan nomor izin edar. Nanti nomor izin edarnya diterbitkan di mana? Kita semuanya online. Adanya namanya irek.pom.go.id. Nanti didaftarkan di sana semuanya itu. Jadi kalau dari belakang ya Bang ya, misalnya industri itu harus sudah punya NIB ya, nomor izin berusaha. Nanti sudah semua dimasukkan di sana. Nanti si izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik ini juga menjadi syarat dimasukkan. Nanti dimasukkan lah gitu. Oh, saya punya keripik 500 gram, daftarkan. Syarat-syaratnya apa gitu. Nanti cara produksinya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, di irek itu ada. Ya gitu ya. Ternyata ini suatu gambar yang benar-benar baru dan fresh banget gitu. Ini menjadi pertanyaan yang sudah terpecahkan gitu. Ternyata dia itu terbagi 3 ya kategori, ada bahan segar ya tadi, ada juga cepat saji, dan juga bahan olahan. Betul ya. Selama ini ada sedikit jokes ya, kalau kata orang itu semua harus BPOM gitu katanya. Benar. Nanti salah-salah sedikit. Betul. Salah Badan POM tidak kerja. Iya betul banget, gak BPOM. Ada juga kemarin katanya pergi ke pasar beli wortel, nggak mau beli, wortelnya nggak BPOM katanya. Ya ternyata ini udah terjawab ya. Udah ada ranahnya masing-masing, itu dari Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan dan juga BPOM, itu semua ada di masing-masing. Nah itu sempat menjadi isu yang kemarin untuk Genji itu sempat dibawa-bawa bercanda gitu. Nggak BPOM gitu. Sekarang udah terjawab. Lanjut. Itu aja Mbak ya, ada pertanyaan kedua itu ya. Sebenarnya kalau kita tadi berbicara tentang proses ya yang harus kita daftarkan gitu ya untuk legalisasi, yaitu melalui saat ini melalui platform online misalnya, itu berapa lama biasanya ya pengajuan izin edar pangan olahan berlangsung dan apa aja tahapan yang dilalui, dan kalau saat ruang lingkup saat ini ya khususnya mungkin di Kota Padang dan sekitarnya, apa yang sulit ya yang menjadi misalnya misal di bagian administrasi ataupun hal-hal yang susah untuk dipenuhi dari pelaku UMKM atau yang ingin melakukan legalisasi izin itu sekarang. Jadi setelah pangan olahan ini tadi kan sudah ya, izin penerapannya sudah dapat nih. Sekarang masuk ke aplikasi ireknya. Nanti di waktu aplikasi registrasi itu pangan olahan itu dibagi-bagi lagi Mas. Jadi ada yang resiko menengah rendah. Ada yang resiko menengah tinggi, ada yang pangan olahan emang resiko tinggi, gitu. Kalau dia menengah rendah, misalnya kayak keripik, gitu ya, itu validasinya itu service level arrangementnya itu 1 hari kerja aja. 1 hari kerja. Iya. Dengan catatan ya dokumennya lengkap. Jangan nanti jangan dibilang saya udah masukin nggak ada 1 hari.
dokumennya dilengkapi gitu. Jadi kalau yang resiko menengah tinggi itu SLA-nya 5 hari kerja. Kalau yang resiko tinggi SLA-nya 30 hari kerja atau bisa 5 hari kerja, 15 hari kerja. Dan itu semua transparan, transparan ya kan, ada itu di aplikasi IREK ada. Dan nanti di timelinenya kalau kita buka, pada saat kapan si pelaku usaha mendaftar, dia kan ketahuan gitu. Dia mulai mengupload data dokumennya hari apa, dia melengkapi hari apa, itu kan terhitung jamnya. Oke, kalau itu kan memang mereka tuh mengajukan ya Mbak ya. Berarti ada memang namanya selang waktu gitu ya, yang memang dibutuhkan oleh dari pihak Badan POM juga. Betul. Memang kalau ini juga menjadi isu yang sering ya untuk masyarakat, karena memang kebetulan kemarin saya juga pribadi sering ikut pelatihan UMKM gitu ya. Jadi melihat di sana tuh mereka sering bertanya kepada mungkin entrepreneur di sana ya, izin usaha saya itu belum di approve mungkin gitu ya, belum di ACC gitu ya dari Badan POM gitu ya. Memang seperti yang Mbak kata-kata itu memang ada jenisnya, ada yang rendah, yang sedang, yang tinggi juga. Berarti itu memang tergantung dari apa produk yang diajukan gitu ya. Oke, seperti itu. Dan satu lagi ingat ya, izin itu kan berkesinambungan ya. Jadi sama itu kayak mobil kendaraan. Kalau kita mau beli dulu, emang kita tinggal beli enggak kan Bang? Minta KTP dong ya. Betul. Minta KTP, malah ada yang minta kakak gitu ya. Betul. Jadi sama dengan si pangan ini tadi, waktu kamu mendaftarkan, nggak cukup hanya untuk si sertifikat itu. Pertama sekali kamu izin berusaha dulu, itu kemana gitu kan? Ke Departemen Perizinan. Selesai dulu kan, ini udah kelar nih, ada 1, 2, 3, 4 gitu syaratnya. Nanti boleh masuk ke step berikutnya. Nah untuk nomor izin berusaha ini berapa lama? Itu beda lagi ya. Itu ada juga timelinenya. Ada juga timelinenya untuk sertifikat cara CPOBB tadi tuh. Ada juga yang sertifikat untuk si registrasi produk. Gitu. Mbak, ini ada satu pertanyaan ya dari pendengar kami, dari Mbak Ani. Katanya, ada nggak kira-kira perbedaan pengurusan izin ya saat itu dia itu adalah pelaku UMKM dengan pelaku industri skala besar katanya? Ada nggak perbedaan untuk izinnya katanya gitu? Mungkin Mbaknya skala besar kali ya, makanya kayak gitu ya. Aminin aja. Silakan Mbak, bisa dijawab mungkin ya. Ya. Pertanyaan Mbak Ani ya. Oke, jadi sama sih. Jadi kalau tadi ini saya kan tadi pertanyaannya global ya. Iya, betul. Skala besar, skala kecil. Iya. Nah, kalau misalnya si produknya Mbak Ani tadi itu ini ya. Jadi ada beberapa syarat mungkin dari sisi dapurnya di mana, dapur pengolahannya. Ada beberapa syarat. Kalau dia memang hanya memenuhi untuk industri rumah tangga, silahkan meminta izinnya dari tadi itu PIRT dari Dinas Kesehatan gitu. Kan ada dua tadi saya bilang, betul. ada yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, ada yang dikeluarkan Badan POM. Kalau memang syaratnya mencukupi untuk Dinas Kesehatan, silahkan dari PIRT-nya. Nah, tapi kalau mau naik kelas nih, saya kan udah gede nih, saya pengen mau lebih merambah lebih luas lagi, atau saya mau lebih keren lagi nih, naik kelas izin edarnya BPOM boleh gitu. Nah, ada ininya, nggak masalah sih. Sebenarnya persyaratannya semua sama. Cuman mungkin nanti di dokumen untuk pengajuan Badan POM itu kita menambah. Jadi asal bahan bakunya dari mana, proses pengolahannya seperti apa. Yang tadi tuh sertifikat cara pengolahan pangan olahan produksi pangan olahan yang baik. Nah di situ kita minta denahnya. Nggak boleh juga asal-asal nanti produksinya gabung dengan produksi rumah tangga, itu nggak boleh. Jadi itu kita bimbing, kita dampingi si pelaku usaha. Jadi memang kalau misalnya nanti Mbak Ani memang punya, silahkan boleh telepon kita nanti di akhir acara kita kasih nomor ya. Kita kasih nomor kalau memang punya. Oh saya tertarik, saya punya usaha ini, saya mau naik kelas loh jadi badan dari nomor izin edar BPOM, boleh silahkan. Untuk Mbak Ani Rianti ya, jawabannya ternyata Ani Rianti. Mbak itu udah dijawab ya sama Mbak Rosalina, itu udah jelas ya. Kalau memang dia tuh Mbaknya mau naik level ya, mau high level lagi silahkan kontak terus nanti sama BPOM yang akan di akhir acara. Kalau gitu dengerin terus talkshow-nya hingga akhir. Oke, kita akan jeda sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM karena jeda akan kembali untuk membawakan pertanyaan yang lebih menarik lagi. Oke, 105 FM back to game bersama RG Anda kembali. Tadi kita jeda sesaat ya untuk inilah untuk bisa lebih fokus lagi ya. Oke, kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya atau mungkin
hal yang menjadi pertanyaan bagi rekan kita semua ya. Mungkin ini bisa dijawab juga dari Mbak Teresia dulu ya, karena tadi udah dari Mbak Rosalina ya. Oke Mbak, ini kalau kita berbicara tadi tentang izin ya, berarti ini regulasi ya, regulasi ditetapkan oleh Badan POM untuk pelaku usaha yang mengajukan segala jenis usahanya gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku usaha ya jika tidak memiliki izin edar untuk produk pangan olahan mereka, Mbak? Silakan. Oke. Ya, boleh silakan. Jadi kalau resiko nih nggak punya nomor izin edar, Ya. saya sebelum bicara resiko saya lebih senang bicara positifnya dulu. Oke, silakan. Kenapa sih, apa untungnya kalau punya nomor izin edar? Gitu ya. Iya betul. Jadi apa sih untungnya gitu? Kalau produknya itu punya nomor izin edar, berarti dia legal beredar. Oke ya, legal beredar. Terus kalau dia legal beredar, kenapa legal beredar? Berarti dia sudah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan yang sesuai dengan regulasi. Kemudian itu, nah meningkatkan daya saing itu. Nanti kalau misalnya sudah punya nomor izin edar, ternyata udah ada nih nomor izin edarnya, lebih berkelas sih menurut saya. Kalau saya pribadi, saya kasih tahu nih ke keluarga, ke teman-teman, beli sesuatu, ingat ya, tadi ada iklannya ya. Iya, betul. Punya nomor izin edar belum? Kalau punya nomor izin edar saya lebih aman makannya. Iya, Masa sih kita makan buat orang kan suka bilangnya, Allah cuma di perut setengah jam. Iya, ini. betul. Enggak bang, enggak gitu. Itu bukan cuma di perut setengah jam gitu kan. Itu lama prosesnya. Itu ada nggak kita makan sesuatu itu harus yang berguna, bergizi buat tubuh kita. Untuk apa sih capek-capek pelaku usaha atau industri buat informasi nilai gizi? Iya betul. Buat apa? Karena memang kita harus diedukasi. Kita sebagai konsumen memang harus diajarin dulu apa yang kita makan itu berguna nggak gitu. Nah, jadi kalau sudah punya nomor izin edar, sudah legal, berarti kepercayaan masyarakat meningkat dong buat kita, ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu naik lagi, udah memperluas nih ke Indonesia bahkan ke luar negeri gitu, gampang menjualnya. Jadi itu nilai tambah sebenarnya, jadi value untuk si produk itu. Kan? Nah, kalau misalnya apa nggak keuntungannya, dibalik aja bang. Nah, kalau nggak ada, berarti produkmu itu ilegal. Jadi kalau misalnya kamu tidak mematuhi peraturan, ya siap-siap aja pemerintah dalam hal ini Badan POM bisa melakukan menjatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Memang untuk saat ini ya, kalau yang namanya itu usaha khususnya di olahan pangan ini ya Mbak ya, itu memang kalau saya pribadi juga ya, kalau misal kita sortir di beberapa kedai supermarket gitu dan lain sebagainya, memang kita lihat itu komposisi gizi dan juga logo kita cari nih, ada nggak ya lingkaran BPOM-nya gitu, ini udah tersertifikasi nggak, ini udah aman nggak ya gitu ya. Kalau memang kata Mbak tadi nggak ada gitu, kayak kita wanti-wanti juga ya kalau untuk memakan ya. Oke, next ya. Kalau gitu, kalau kita berbicara tentang dampak positif tadi ya dari Mbak Rosalina itu, sekarang itu sebenarnya bagaimana ya Badan POM itu melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang sudah beredar di pasaran. Nah ini kan berarti udah, misal kalau kita asumsikan ya, mungkin orang awam seperti saya mungkin yang bukan bidangnya Badan POM tuh kayak, ini kan udah berada di supermarket gitu ya, ini kan udah berada di etalase sekian-sekian gitu. Badan POM masih tahu nggak ya ini ditukar nggak ya sama dia gitu-gitu ya? Silakan Mbak ya. Iya, jadi kalau di Badan POM itu jadi ada yang namanya fungsi pemeriksaan. Nah itu mereka rutin melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, baik itu di supermarket ataupun di sarana yang menjual obat-obatan seperti apotek atau toko obat. Dan bukan hanya itu, bahkan instalasi farmasi di klinik dan rumah sakit kita juga melakukan pengawasan, dan itu secara rutin gitu. Jadi kita lakukan pengawasan itu berjenjang. Misalnya nih kita ketemu misalnya sarana yang tidak sesuai peraturan gitu ya. Jadi bukan kita langsung tindak pidana ya. Jadi ada yang namanya pembinaan dulu, kemudian ada peringatan keras, kemudian ada melakukan namanya penutupan sementara gitu kan. Jadi ketika pelaku usaha itu sudah
dilakukan peringatan berjenjang dan masih juga nakal gitu Iya, ya. betul. Kita ada yang namanya fungsi penindakan. Nah, itulah dilakukannya penegakan terhadap peraturan Badan POM seperti itu. Oke. Dan bukan hanya itu, juga kita ada namanya fungsi infokom. Nah, inilah kita hadir di sini untuk mengedukasi masyarakat Iya, betul, sampai ke Padang Sidimpuan Iya, seperti betul banget ya. Berarti memang kalau tanda kutip ya, berarti pelaku nakal ini ya katanya tadi berarti itu oknum berarti oknum ya. Berarti mereka juga nggak bisa selamat gitu ya. Pasti terus di cross check terus ya sama iya, ya, bukan bukan pembiaran. Iya betul. Oke. Kalau aku kira pribadi ya Mbak ya, kemarin udah di etalase di ini berarti udah kemarin hari-hari berikutnya nggak lagi gitu. Karena kita juga ada yang namanya melakukan sampling. Sampling gitu. Jadi setiap produk yang sudah beredar di supermarket ataupun di pasaran itu kita lakukan sampling dan kita lakukan pengujian masih sesuaikah dengan produk itu pertama kali didaftarkan seperti itu untuk komposisinya. Oke. Untuk menjamin keamanan mutu tersebut. Oke, betul. Produk tersebut. Mbak, ini ada pertanyaan lagi ya. Kali ini kalau tadi dari cewek, sekarang dari cowok. Dari Mas Adam, katanya, Mbak, kalau kita mau mulai merintis UMKM katanya atau usaha kecil katanya, biasanya kalau kita mengajukan mengajukan permohonan kepada Badan POM, apa biasanya kendala yang paling sering dialami oleh pelaku usaha lainnya? Menghimbau sebelum-sebelumnya mungkin Mbak ya maksudnya. Silakan Mbak. Oke. Menarik nih pertanyaannya, karena memang itu selalu kita hadapi ya. Jadi kalau ada pelaku usaha, apa kendalanya? Kendala mereka yang pertama memang minim informasi. Iya betul. Gitu. Jadi kalau memang kita mau memulai usaha, Lokapom di Kabupaten Toba ataupun Badan POM yang ada di Indonesia boleh datang kantor kita, minta syaratnya, minta persyaratannya apa gitu. Atau silahkan kunjungi website kita, kunjungi media sosial kita, di sana ada beberapa syarat. Nah, karena emang sekarang di sini ini itu yang paling minim ya, paling kendala daripada pelaku usaha, ketidaktahuan informasi. Itu yang paling sering. Baru yang kedua itu mungkin dari sisi ketidaksiapan dari pelaku usaha juga gitu ya. Dia pengen ini, tapi setelah kita kasih tahu syarat, sebenarnya nggak susah sih kalau mungkin UMKM ya. Kita hanya bilang misalnya buatkan alurnya gitu ya, alurnya. Jadi udah pusing duluan nih, alurnya gimana ya? Sebenarnya nggak gitu juga gitu ya. Nanti kalau kita kasih form, mungkin bahasanya agak sedikit formal, tapi jangan malu bertanya ke kita. Ini maksudnya apa? Jadi mungkin sebenarnya apa ya contohnya? Saya cek ya sebentar ya. Ini misalnya, ini kebetulan ada pertanyaannya seperti, nah penjelasan proses produksi gitu kan, mereka suka bingung gitu, ini maksudnya apa gitu kan. Nah sebenarnya itu kan mereka perlu menjelaskan mulai dari si produk itu datang, kemudian prosesnya seperti apa, mulai dari membersihkan, mensangrai, mengemas gitu. Itu aja alurnya baganya seperti apa. Tapi memang ada pelaku usaha sama ya seperti kita memulai itu belum, tapi mulai aja dulu, nanti datang. Dan tapi jangan ragu Bang, kalau misalnya memang kendala itu bukan berarti jadi stuck di situ, enggak. Betul banget ya. Petugas Badan POM di Lokapom Toba kita ada memang mendampingi si pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tadi gitu. Baru yang kedua, yang minim itu lagi katanya biaya, ternyata mahal. Oh iya betul. Nah jadi di Badan POM tidak ada pemungutan biaya untuk proses pendampingan tadi, itu tidak ada. Yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha waktu mendaftarkan, dan untuk UMKM pun diberikan diskon 50% untuk mendaftarkan registrasinya. Jadi silakan dikunjungi websitenya kita, silakan dilihat, nanti dilihat mungkin di keripik tadinya 300.000 di diskon 50% 150.000 gitu. Jadi ada dua tadi ya, minim informasi, kemudian tadi persyaratan yang menurut mereka susah, baru biaya. Tapi yang tiga ini bisa sebenarnya
diatasi dengan cara-cara yang saya bilang Iya, tadi. betul. Tanyakan ke petugas, terus masalah biaya juga ada diskon dari pemerintah untuk pelaku UMKM. Ya, dengan Rau itu menjadi pertanyaan mungkin yang sering berputar-putar gitu ya. Benar. Pusing 7 keliling. Karena kita punya indeks kepuasan masyarakat, Bang Nanda. Kan kita tahu nih, kita tanya ke masyarakat, kendalamu apa sebenarnya. Mereka akan tentang produk-produk item-item yang tadi itu. Dan makanya saya juga punya dasar kenapa saya itu yang paling sering dihadapi pelaku usaha. Tapi untuk mengatasi itu kita kasih solusi yang tadi. Iya, betul banget ya. Memang begitulah masyarakat, kalau mungkin seperti saya yang malu-malu bertanya mungkin ya. Padahal malu bertanya jalan-jalan ya, Bang. iya. Oke. Mungkin kalau kita berbicara tadi tentang izin ya, mungkin permasalahan seperti apa yang sering dihadapi oleh para pengajuan UMKM kepada Badan POM ya. Mungkin sekarang itu ada nggak kalau kita berbicara tentang skala yang mungkin ruang lingkupnya cukup besar ya Mbak ya? Namanya kita udah sekalian edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat ya. Ada nggak misalnya regulasi ya terkait misalnya pangan olahan itu skala impor. Nah, jadi apakah prosedurnya berbeda dengan pangan olahan lokal? Karena memang kita nggak menutup kemungkinan walaupun dia dalam ruang lingkup Kota Pasuruan, kita tidak bisa mengatakan tidak ada skala impor di sini. Itu bisa aja mungkin beberapa dari mereka pejuang itu yang sangat antusias gitu Mbak Sana. Oke. Jadi tadi kita udah sampai ke izin edar pangan ya. Izin edar pangan sekarang daripada izin edar pangan yang dikeluarkan oleh Badan POM. Izin edar pangan yang dikeluarkan Badan POM itu ada 2. Oke. Pangan yang dikeluarkan dalam negeri itu biasanya dikeluarkan MD sekian-sekian nomornya, 12 atau 15 digit sekarang. Atau ML itu makanan luar negeri, 12. Jadi memang untuk makanan luar negeri juga punya izin, Bang. Oke, ya, itu ya. Jadi waktu si pangan ini kita impor, jadi ada beberapa syaratnya. Kalau tadi dalam jumlah kecil diimpornya hanya untuk pemakaian pribadi, nggak perlu izin edar Bang, nggak perlu izin edar. Tapi kalau memang kamu ingin mengedarkan kembali, ada regulasinya. Jadi pertama, si produk pangan tadi itu diimpor oleh importir, importir. Jadi ada namanya importir. Nanti itu yang akan mengimpor si produk pangan. Waktu dia diimpor, syarat menjadi importir itu harus tahu dulu ya. Jangan nanti tiba-tiba aku jadi importir. Nah itu syarat jadi importir harus tahu. Nah setelah dia jadi importir, dia berhak untuk mengimpor produk pangan. Nah diimpor. Nah Badan POM juga mengeluarkan ada namanya surat keterangan impor yang dikeluarkan oleh Badan POM untuk produk pangan. Nah setelah itu masuk di surat di Indonesia, di Sidimpuan ini mau diedarkan nih, nggak boleh asal edarkan. Tiba-tiba misalnya susu luar negeri gitu ya, nggak boleh kamu edarkan gitu aja. Ada nomor izin edarnya, daftarkan lagi oleh si pelaku usaha. Boleh daftarkan oleh si importir, boleh juga sama distributor yang ada di situ gitu. Oke, kalau itu kan misalnya barang impor ya Mbak ya, itu masih, kalau namanya Badan POM pasti ada nggak masih pengujian sampling mungkin dalam produknya itu? Ada dong. Masih ada ya? Iya, kan nggak boleh. Kan regulasi yang ada di luar negeri dengan regulasi yang ada di Indonesia itu berbeda. Sama dengan produk kita masuk ke luar negeri, mereka juga akan uji. Jadi waktu dia diimpor, ada beberapa poin-poin yang harus, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Termasuk itu ada namanya Certificate of Analysis. Sertifikat itu di situ akan ada analisa si produknya itu sudah memenuhi kriteria enggak dengan Badan POM, sudah ada enggak gitu. Nanti waktu dia udah itu untuk impor ya, waktu mendaftarkan nomor izin edarnya sama juga diuji lagi itu benar enggak. Ya karena memang seringnya kalau stigma masyarakat mungkin ya secara yang mungkin tidak mendengarkan edukasi dan lain sebagainya, mereka menganggapan ini produk luar negeri loh, ini bagus gitu, ini mantul gitu pada luar negeri. Biasanya gitu ya kalau untuk stigma-stigma orang. Padahal perut kita belum sama perut itu masalahnya. Bahkan secara ekonomi juga apa beda, harus disesuaikan ya Mbak ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi sebenarnya apa yang harus dilakukan ya jika produk pangan olahan yang sudah beredar ternyata ditemukan masalah atau risiko kesehatan bagi konsumen. Ini seringkali misalnya beberapa oknum juga menjelaskan, BPOM-nya nggak becus gitu katanya, misalnya gitu ya Mbak ya. Misalnya ini udah beredar tapi ternyata ini buat berpengaruh untuk kesehatan kita, seperti yang kata Mbak tadi, ini kan dicerna oleh pencernaan kita gitu, nggak sembarangan apa ya. Silakan Mbak, mungkin bisa dijawab untuk itu. Iya, jadi
yang harus kita edukasi pertama itu ya, kita punya jargon yang namanya check click ya. Check click. Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan konsumen itu adalah pertama cek kemasannya dulu. Jangan membeli produk yang sudah kemasannya rusak, penyok, atau misalnya kemasan makanan kaleng sudah penyok tetap dibeli, jangan. Kita menghimbau jangan. Kemudian periksa labelnya, cek label. Nah, itu tadi kita harus di label itu kan ada yang namanya informasi nilai gizi. Nah, sebelum kita membeli, konsumen itu harus membaca terlebih dahulu. Misalnya nih susu digunakan untuk anak di atas 1 tahun. Nah, itu disesuaikan, jangan dikasih dengan anak di bawah umur 1 tahun. Misalnya punya dia penyakit diabetes, dilihat wah informasi nilai gizinya gulanya tinggi, jangan diminum gitu. Kemudian itu jadi di label itu banyak ya, nama produksi harus dilihat juga, termasuk nomor izin edar dan kadaluarsanya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu namanya cek izin edar. Itu ada jadi harus dipastikan semua produk pangan olahan itu yang terkemas itu harus memiliki izin edar dari Badan POM. Jadi itu nanti ada tulisannya MD dengan 12 digit angka. Kemudian ada juga barcode-nya, biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat itu tadi cek kadaluarsanya gitu. Jangan mengkonsumsi produk pangan olahan yang sudah lewat kadaluarsanya. Karena resiko ditanggung oleh masing-masing konsumen ya. Iya, betul. Karena itu tadi ya, makanya kita di sini hadir untuk mengedukasi masyarakat juga ya, bahwa pentingnya izin edar dari Badan POM tersebut. Karena ketika produk itu memiliki izin edar dari Badan POM, kita sudah pastikan keamanan mutunya seperti itu. Oke, berarti kalau yang memang saat ini kita mungkin bisa membulatkan ya kalau istilahnya. Berarti edaran-edarannya yang sudah berapa tadi Mbak? MD apa ya tadi? MD dengan 12 digit ya? 12, tapi itu sekarang sudah diperbarui jadi 15 digit. 15 digit. Nah, berarti itu memang sudah memang dinyatakan lulus dan memang aman ya misalnya Mbak ya. Tapi kembali lagi seperti yang katakan Mbak tadi ya, Mbak Teresia. Ya, Teresia betul banget ya, sampai grogi nih. Memang harus di cross check juga ya nilai gizi, kandungannya seperti apa. Berarti ini menjadikan edukasi untuk masyarakat. Berarti literasinya tolong ya. Jangan sembarangan gitu ya. Kadang ada kemasannya cantik ya, kemasannya gede gitu, tapi nggak dibaca namanya gulanya ternyata tinggi gitu ya. Itu yang menyebabkan kalau untuk permasalahan ini yang jadi pertanyaan. Oke, next kita lanjut lagi ya. Kalau seperti itu mungkin dari pihak BPOM yang menjadi narasumber kita di pagi hari ini mungkin bisa memberikan cara ya untuk masyarakat memastikan bahwa produk pangan olahan yang mereka beli sudah memiliki izin edar dari Badan POM. Silakan. Iya. Jadi Badan POM itu memiliki aplikasi yang namanya BPOM Mobile. Boleh di-download, Bang. Silakan. Nanti rekan Rao bisa download BPOM Mobile, ada di Google Play dan App Store. Ya, nanti ada logo Badan POM-nya, bisa di-download. Jadi di situ ada namanya menu cek izin edar. Nah, dan juga ada kalau misalnya kita mau scan produk juga bisa. Boleh digunakan. Nanti bisa diklik cek izin edar, dipilih nomor registrasi, kemudian diketik nomor yang ada tertera di produk pangan tersebut. Nah, jadi misalnya kalau konsumen menemukan produk pangan olahan yang beredar di masyarakat itu tidak memiliki izin edar, boleh akses yang namanya pengaduan di aplikasi tersebut. Jadi melalui aplikasi ini pun memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap kepada kita gitu kan, supaya kita telusuri. Misalnya ketemu bisa diadukan, difoto juga, diceritakan kronologinya seperti itu, dan itu pun nanti akan dirahasiakan identitasnya. Oke, kalau gitu ya. Oke, mungkin kita akan jeda juga sesaat ya, karena kita akan lanjut lagi tadi pertanyaan berikutnya, karena memang masih ada beberapa yang harus Anjina tanyakan untuk masyarakat Kota Parepare. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle.
Ya, 105 RWPM back lagi bersama RJ Nanda kembali. Seperti biasa tadi kita jeda sesaat ya, sesaat doang karena kita balik lagi ya. Ini ada pertanyaan juga ya Mbak ya, yaitu adalah gimana kalau jika terjadi penarikan produk ya dari pasar karena masalah izin edar ya? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan pelaku usaha untuk mengatasi hal tersebut dan memulihkan kepercayaan konsumen? Nah, ini juga sering biasanya terjadi ya, kalau katanya seperti permasalahan tadi sebenarnya ya. Ini udah ada izin edar dari Badan POM, tapi ternyata dia itu terjadi penarikan dari Badan POM. Nah, jadi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dan bagaimana dia kayak istilahnya memulihkan kepercayaan gitu ya, klarifikasi gitu kalau istilahnya. Silakan Mbak, kira-kira gimana ya itu? Maksudnya terjadi recall gitu ya? Ya mungkin kalau bahasa dari itu gitu lah ya. Iya, jadi biasanya sih kalau recall produk itu kita dapat informasi dari pusat dan itu adalah masalah nasional biasanya ya. Kalau itu biasanya itu terhadap produk tertentu, bukan karena pelaku usahanya ya. Tapi kalau misalnya nih kita melakukan penarikan terhadap suatu pelaku usaha, bukan recall ya, bukan masalah nasional, tapi oknum tertentu misalnya nih, mereka kan kita ada yang namanya pemeriksaan nih. Iya betul. Ketika kita melakukan pengawasan, ketemulah misalnya produk yang sudah kadaluarsa masih ada di etalase seperti itu. Nah, yang kita lakukan yaitu menghimbau kepada pelaku usaha untuk melakukan retur. Nah, tetapi kalau misalnya itu tidak ada yang namanya sistem retur, itu bisa kita lakukan penarikan seperti itu. Nah, misalnya ataupun misalnya kita ketemu produk yang sering terjadi sih itu kosmetik tanpa izin edar ya. Kalau untuk produk pangan itu biasanya yang kadaluarsa. Kalau ya misalnya nih kita ketemu kosmetik tanpa izin edar, nah itu langsung kita lakukan penarikan pada saat itu juga. Karena diduga itu adalah produk yang tidak aman ataupun ilegal ataupun dicurigai mengandung merkuri seperti itu. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan lagi ya. Ini dari Pak Rapi katanya. Ini pakai bahasa Batak ya, mungkin saya Indonesia ya. Katanya jika terjadi perubahan komposisi dalam produk kita setelah diajukan kepada Badan POM, ya, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus melakukan pengajuan ulang atau bagaimana langkahnya katanya Mbak? Silakan. Ya, jadi kalau ada perubahan komposisi itu komposisinya yang mana dulu gitu ya. Kalau udah ada perubahan komposisi berarti memang harus dicetak ulang. Jadi komposisinya apa dulu gitu. Dia hanya menambah merubah apa? Apalagi kalau misalnya misal keripik. Ya kan kalau yang mana dulu nih dari keripik ubi jadi keripik pisang itu merubah komposisi benar-benar jadi baru. Itu ulang ya. Nah, kalau dia mungkin mengganti bahan tambahan pangannya, tapi masih dalam taraf misalnya penyedap atau apa. Nah, itu tetap harus ada pembaharuan namanya, pembaharuan. Jadi kita lihat yang mau diubah itu apa. Jadi untuk hal-hal seperti ini memang kan tidak boleh asal ya, boleh konsultasi ke kita. Nanti kita lihat apa sih yang mau diubah. Betul. Apakah memang komposisi secara umumnya bahan bakunya atau hanya komposisi dari bahan tambahan pangannya, komposisi yang mana dulu. Berarti bukan berarti setelah izin ini didapatkan oleh pelaku usaha dia bisa obrak-abrik lagi ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kemarin Mas, kita itu ada penyuluhan kepada UMKM. Kita lakukan penyuluhan kepada UMKM. Ada pesan penting dari Bapak Kepala PLT, Kepala Dinas Koperasi. Dia bilang apa? Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap produk, jujur terhadap konsumen. Jadi waktu kau mendaftarkan ke Badan POM, waktu kau daftarkan kepada Dinas Kesehatan 1, 2, dan 3, itu juga lah yang akan kau produksi. Jangan tambah-tambahin. Karena di luar daripada itu, berarti itu udah ilegal juga. Makanya kita lakukan sampling. Jadi sampling itu, waktu kita sampling, kemarin dia daftarkan ABCD. Betul. Kenapa waktu sampling di komposisinya jadi ABCDF? Benar dong. Betul. Nah, itu akan terjadi, itu salah. Itu namanya, itu kan udah
sudah ini ya, sudah melanggar peraturan, sudah melanggar apa yang dia daftar. Iya, betul. Oke, Erjinanda, ini kayaknya pertanyaan Erjinanda pribadi jadinya ya. Setelah mendengar pertanyaan dari Pak Rapi ya, tadi udah dijawab sama Mbak Rosalina ya. Itu apakah kalau di Badan POM ini dia itu ada pengecekan dalam berkala gitu, mungkin kurun waktu setiap 3 tahun sekali atau mungkin 5 tahun sekali gitu, atau berapa periode gitu ya, dan jika pun iya misalnya berapa jenjang waktu yang diperlukan gitu Mbak? Silakan Mbak. Jadi kita bukan 5 tahun sekali, lama banget itu. Iya misalnya gitu ya. Nanti pilkada gitu ya. Pilkada. Kita setahun itu rutin. Setahun rutin. Dalam setahun itu kita bisa beberapa kali. Oh gitu. Jadi memang kita sampling. Jadi memang yang tadi saya bilang pekerjaan itu dari pre-market sama post-market. Sewaktu dia sebelum diedarkan kita sudah cek. Waktu post-market Lokapom, petugas Lokapom di Kabupaten Toba, termasuk seluruh Badan POM, kita sampling, kita beli dulu lagi semua produk-produk itu, kita uji benar nggak. Jadi kita cek labelnya, kita cek isinya, diuji tuh. Ada yang dari pengujian, ada dari labelnya, ada dari bentuknya. Tadi didaftarkan 500 gram, kenapa kamu jadi 1 kilo? Gitu. Nggak boleh nakal. Bahkan untuk bobot sekalipun gitu ya. Iya dong. Oke. Berarti kalau untuk misalnya ini Mbak, misalnya saya udah daftar nih ya, produk misalnya keripik pisang saya ini, saya udah daftar mungkin itu sekitar 6 bulan yang lalu gitu ya ke Badan POM gitu. Mungkin apakah di bulan berikutnya, mungkin masuk ke bulan 7 itu saya perlu nggak lagi untuk melakukan permohonan lagi? Apa mungkin itu masa misalnya ya masa tengahnya hanya 6 bulan aja gitu, udah berakhir, jadi udah nggak berlaku lagi nih keripik pisang kamu harus kasih lagi gitu ya, permohonan lagi tuh. Enggak. Jadi izin edar itu berlaku 5 tahun, Bang. Nomor izin edar tadi. Nomor izinnya ya? Iya, nomor izin edar itu berlaku 5 tahun. Jadi selama 5 tahun Abang nggak usah lagi mengurus-ngurus. Gitu ya. Nah, jadi selama 5 tahun ini kita lakukan sampling. Tadi produknya Bang Nanda ini benar nggak, kemarin dia daftar 1 2 3 apa benar masih 1 2 3 gitu, kita sampling selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun udah habis masa izin edarnya, daftar lagi ulang. Oke, gitu Mbak ya. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan yang udah kita ulik-ulik ya bersama 3 narasumber kita di pagi hari ini ya. Oke, mungkin karena memang talkshow kita hanya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, sekarang udah sudah jam 10 ya? Udah kurang Mbak, masih kurang dong. Masih kurang ya. Jangan dulu Mbak ya. Nggak boleh gitu. Oke, mungkin kita akan masuk ke bagian closing statement sekaligus penutup dari Badan POM Lokatoba ya, yang udah datang di 105 FM. Silakan untuk mungkin Mbak Hermin ya kali ini akan menyampaikan kepada masyarakat himbauan khusus mungkin dan lain sebagainya. Silakan Mbak. Baik rekan Rao, karena waktu juga yang kurangnya untuk kita berdiskusi tentang obat dan makanan ya. Jadi jika masih ada pertanyaan yang ingin diketahui oleh masyarakat, boleh menghubungi kita ya. Kantor kita ada di Kabupaten Toba. Kemudian bisa menghubungi kita di melalui media sosial juga bisa melalui nomor telepon atau di WhatsApp di 081370 142 744, dan bisa melalui Instagram juga ada, itu @bpom.toba, di Twitter juga @bpom.toba, dan Facebook kita juga ada Lokapom di Toba. Nah, dan juga kami seluruh karyawan pegawai Lokatoba, kami menolak tegas setiap pemberian hadiah dalam bentuk apapun. Jadi kita itu stop gratifikasi, yaitu no to corruption. Dan juga sebagai lembaga pemerintah, kita mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuju Indonesia bersinar. Hidup bahagia tanpa narkoba. Hidup bahagia tanpa narkoba ya. Bahkan yang kalau itu himbauan dari Badan POM Lokatoba yang khususnya di Kota Padang Lingkungan dan juga sekitarnya ya, himbauan juga anti gratifikasi. Iya, tolak gratifikasi. Iya, betul banget. Dan juga hindari juga narkoba ya Mbak ya, kalau gitu ya. Itu himbauan dari Badan POM untuk seluruh pendengar kami di pagi hari dimanapun berada dan siapapun kamu. Semoga talkshow kita di pagi hari ini bersama Badan POM Lokatoba dengan 3 narasumber kita, ada Mbak Teresia Veronica, ada Mbak Rosalina Manalu, dan juga ada Mbak Hermin di pagi hari ini. Semoga talkshow hari ini bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu tips juga untuk kalian para pelaku usaha UMKM ataupun skala industri besar ya. Saya Erjinanda, mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.